Puncak kejayaan seorang gladiator, Vicky Prasetyo, belumlah habis. Sama seperti julukannya, Vicky yang sempat gagal saat mencalonkan diri sebagai caleg di tahun 2020 lalu, kini kembali memberanikan diri untuk mendaftar sebagai calon anggota DPRD. Tak sendiri, Vicky yang juga didampingi oleh Reza Herlambang mengaku tidak akan berhenti atau mengurungkan niatnya demi mendapatkan kedudukan sebagai salah satu anggota Dewan. Lantas, apa sebenarnya tujuan seorang Vicky Prasetyo yang kembali memberanikan diri terjun ke dunia politik? Alhamdulillah sih, kemarin udah DCS ya udah keluar ya dari websitenya dan KPU. Alhamdulillah aku nomor urut 1 partai dan ketum khususnya terima kasih sangat percaya gitu, khususnya di Jabar 6. Kota Bekasi dan Depok, aku nomor urut 1 di dapil itu. Di bawahku ada tandemku Mas Reza Herlambang juga nomor urut 1 di provinsi. Terus ada Mas Dede, ada Juwita, ada Mas Doli, ada ya semuanya itu. Jadi memang satu gerbong perahu yang aku tandemin untuk nanti berjuang di pertarungan politik nanti buat 2024 di Februari tanggal 14. Kita itu nggak pernah tahu arti sebuah menang ya sebelum tahu arti sebuah gagal gitu. Ada atlet lempar lembing dari Yugoslavia ya, Haji Sutisna, dia pernah bilang bahwa kekalahan yang sebenarnya di saat kalian tidak lagi punya keinginan untuk meraih mimpimu. Jadi ya kita dengan konsep yang berbeda, dengan keseriusan yang berbeda. Kali ini kan kita langsung ya jadi calegnya, langsung bener-bener turun gitu loh. Bahwa dari 12 kecamatan, 56 kelurahan, ada 7.082 TPS, kita bentuk semua gitu. Setiap hari kita turun ke kecamatan Banter Gebang, ke kecamatan Rawalumbu, nanti besok apa gitu. Alhamdulillah kita sholat subuh di sini, kita sosialisasi juga, terus keliling hajatan, ke sunat, ke nikahan, semua lah. Jadi memang bener-bener turun, ya mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya Tuhan menciptakan 2 tangan, untuk kita nggak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang akan membicarakan tentang kita ya. Jadi 2 tangan ini cukup menutup 2 telinga, fokus terhadap apa yang akan kita capai ke depan gitu. Penilaian orang itu bukan menjadi sebuah penghakiman buat diri kita akhirnya jadi seperti apa. Justru kita bisa buktikan untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Makanya ya hal-hal yang kita jalankan ya memang sesuai aja apa yang kita jalankan untuk konstituen, untuk rakyat dan semua. Kan sekolah saya memang hukum ya, bahkan pernah dihukum juga kan. Jadi saya sangat tahu lah kehidupan real bagaimana kita menjadi pesakitan saat ya terdakwa, saat jadi di dalam sel itu bagaimana dan lain-lain lah. Jadi hal-hal seperti ini keterpanggilan memang kalau caleg ataupun di politik itu memang pencapaian sih sebenarnya. Pencapaian kita sebagai seorang ya yang dulunya punya cita-citanya itu. Yang bikin miris tuh pendukung yang ada di kecamatan Rawalumbu dan Banter Gebang ya. Mereka sampai bikin spanduk sendiri gitu, pakai biaya sendiri. Demi Allah, aku muslim, aku bicara padanya gitu. Jadi kayak itu apresiasi banget gitu. Mereka yang aku lihat ekonominya juga terbatas, mungkin ada buruh pabrik atau apa, tapi dia sampai bikin spanduk sendiri gitu. Vicky Prasetyo gitu, wah caleg DPR RI gitu-gitu. Jadi aku kayak dia aja udah berani berkorban gitu loh untuk masa depan orang lain. Berarti kita ya harus bisa juga berkorban waktu dan semua-muanya untuk orang banyak. Ya karena kan masih sendiri juga ya, jadi belum ada yang bisa mengharapkan untuk pulang gitu lah. Masih belum punya wiper ya yang nunggu wiper ya. Karena yang nyapu keburukan menjadi kebaikan masa depan. Jadi nggak ada juga yang nungguin gitu. Jadi ini bisa dipakai maksimal buat kita bisa kemana aja. Bahkan aku bisa nginep kadang-kadang di teman-teman pesantrenku di Jatiwaringin kan. Aku kadang-kadang bisa silaturahmi bareng. Ya dampaknya jadi positif ya, kita bisa ngaji kitab bareng gitu. Dulu kan kita ngaji-ngaji kayak Tanqul Kalim, Matan Julumiyah, Tasrif semua. Jadi bisa ngaji gitu. Jadi kita bisa oh kita dulu belajar ini ya gitu. Jadi musyawarah yang baik lah, jadi kajian gitu. Makanya mindset kita kalau pencalekan itu kan pencapaian kita ya. Kalau pencapaian itu seperti kita menyukai seseorang wanita lah. Apa juga kita korbankan, namanya kita cinta kan, kita suka kan, apa juga.
Mau dia A juga kita kasih A, mau dia B semaksimal kita bisa kasih apa yang dia mau. Nah begitu pun sama, jadi udah pasti berkorban uang pribadi, ya walaupun juga alhamdulillah Ketum juga selalu merhatikan lah kebutuhan-kebutuhan logistiknya gitu loh. Dari partaiku sendiri sangat support lah untuk mengakomodir ini gitu. Jadi akan menjadi sebuah kolaps yang baik lah untuk bisa meraih. Makanya ini saya bilang insya Allah mudah-mudahan akan menjadi sejarah baru bahwa ya bisa lolos satu kursi di Dapil Jabar. Bukan Vicky Prasetyo namanya jika tak membuat sensasi di hadapan halayak luas. Ya, setelah dirinya mencalonkan diri sebagai anggota dewan, kini pria berusia 39 tahun itu kembali membuat heboh jagat dunia maya setelah dirinya melakukan sayembara dalam mencari sosok wanita yang sudah punya anak dan perempuan yang tengah hamil. Entah apa tujuan sayembara tersebut dilakukan, namun yang menarik, nama aktris Denis Caryasta kini paling banyak disebut oleh para warganet dan dianggap sangat cocok untuk bersanding dengan sang gladiator. Sebenarnya sih wanita dalam kondisi perluasan rahim ya atau hamil ya, itu kan dalam kondisi dia kadang-kadang butuh perhatian lebih gitu loh. Apalagi di daerahku sendiri baru dengar kan kemarin penganiayaan KDRT sampai digorok lehernya ya. Itu insya Allah aku minggu depan juga mau ke situ, itu dekat rumah juga kan. Jadi banyak hal-hal jadi kayak memang wah wanita hamil ini mau aku ajak sebenarnya buat ya kayak ke Imobi gitu, dia bisa belanja keperluannya dia gitu. Aku bisa aku kasih free tiket gitu buat wanita hamil, kasih edukasi tentang nanti bagaimana melahirkan, bagaimana menyusui, kan ada talk show dari dokter ya. Gitu sih aku mau inilah lebih berbagi untuk wanita-wanita yang sedang hamil. Sampai banyak yang DM kan kemarin tuh, saya hamil bagaimana gitu loh. Iya, sumpah. Nyari istri kan nggak mungkin lagi hamil juga ya, maksudnya. Kali yang ditinggal hamil gitu kan, Siapa tahu. yang nggak ditinggal hamil gitu kan. Ditinggal hamil? Nggak dikirain kan kayak gitu sambarnya untuk strategi politik bukan untuk Bukan. Sayembara mencari ibu hamil itu untuk membahagiakan dia aja, nggak ada keterkaitan sama politik juga. nggak ada. Iya, Sebenarnya bantu. aku mau bantuin aja. Jadi kan udah pada daftar nih yang hamil-hamil, ntar aku mau temuin gitu loh. Khususnya ada beberapa yang ibu hamil gitu, sampai aku bisa kasih susunya, aku bisa kasih kebutuhan dia saat hamil, kan nama hamil kan sensitif, aku bisa jadi pendengar di saat dia mau bercerita apapun gitu loh. Biasa kan sisi rapuh ibu hamil kan yang menjelang tidur ya jam 1 malam gitu, jadi aku bisa bantuin gitu kan. Ya karena kan aku bilang, hamil itu kan sensitif ya, wanita yang dalam kerapuhan. Terus kalau kita ada bisa memberikan motivasi yang baik buat dia, bisa menjadi hal yang positif untuk ya mental dia dan lain-lain gitu. Sebenarnya lebih ke situ aja sih. Nggak ada untuk mencari jodoh atau apapun yang sedang hamil, enggak sih. Aku mau ngebantu semua wanita yang sedang hamil, pokoknya se-Indonesia apa yang bisa aku bantu ya aku lakukan, bantu buat mereka. Yang ada suami juga boleh. Siapa tahu kan suami juga kan kurang mampu gitu. Mereka kan udah bagian satu perahu ya sama aku berjuang gitu loh. Baik yang provinsi ataupun DPRD kotanya. Jadi biar sama-sama tahulah rangkaian kegiatan-kegiatan untuk turun di sosial seperti itu.